Terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Kompas Siang. Polisi yang diduga memerkosa seorang remaja di bawah umur di Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terancam dipecat. Sementara penyelidikan masih dilakukan terhadap motif pelaku. Polisi yang diduga memperkosa remaja di bawah umur di Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku saat ini ditahan di Polres Ternate. Melanggar kode etik sebagai pelayan masyarakat, pelaku terancam dipecat dari kepolisian. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan permintaan visum ke dokter, itu ditetapkan yang bersangkutan tersangka, sehingga pada tanggal 18 Juni 2021 yang bersangkutan telah resmi ditahan di Polres Ternate sampai sekarang. Dan proses saat ini sudah dilakukan rekonstruksi kemarin, melibatkan tersangka dengan korban dan beberapa saksi, dan saat ini mulai dilakukan pemeriksaan. Dan saudara, informasi lebih lengkap kita akan sapa Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adip Projikan di Ternate. Selamat siang, Kombes Adip Projikan, salam sehat. Selamat siang, salam sehat selalu, Pak. Iya Pak Kabid, sejauh ini seperti apa Pak proses hukum terhadap tersangka? Iya, terkait dengan proses hukum tersangka, saat ini dua proses yang harus dijalani, yaitu peradilan umum yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Maluku Utara, dan kode etik profesi yang dijalankan oleh Bitpropam Polda Maluku Utara. Keduanya sekarang dalam proses penyidikan, Pak. Ya, Pak Kabid, kemudian dari proses penyelidikan yang sebelumnya sudah dilakukan, bisakah dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologi yang membuat tersangka tega untuk melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini, Pak? Ya, jadi begini, Mbak. Tanggal 13 itu ada dua perempuan berasal dari Halmahera Selatan, Bacan, berniat berangkat ke Ternate melalui Saketa, Sidangoli, Ternate. Namun demikian di Sidangoli, karena kemalaman akhirnya tidur di situ, dan orang tuanya kedua perempuan ini minta tolong kepada Polwan, dan Polwan itu minta tolong kepada titiknya ada di Halmahera Barat untuk dimonitor dan dicari. Dan setelah ketemu, dibawalah ke Polsek untuk diamankan. Namun demikian setelah dibawa ke Polsek, terjadilah peristiwa tersebut. Nah, adapun motif daripada pelaku kenapa harus melakukan itu, yang bersangkutan tidak bisa menahan diri atas keinginan itu dan terjadilah peristiwa itu. Iya, Pak Kabid, kalau bisa bicara tentang sanksi, kira-kira sanksi apa yang dikenakan dan kapan rencananya pihak kepolisian akan melakukan sanksi sidang internal kode etik, Pak? Jadi begini, Mbak, salurkan, Polda Maluku Utara dalam hal ini tidak memberi toleransi kepada personelnya yang melakukan pelanggaran, termasuk terhadap kasus ini, sehingga Polda Maluku Utara menempuh jalur dua peradilan umum yang saat ini tengah masuk dalam penyidikan, di mana yang bersangkutan itu sudah ditahan di Polres Ternate, dan saat ini itu sudah dalam pemberkasan. Nanti dalam waktu dekat itu akan dilakukan penyerahan tahap 1 ke JPU. Nah, sementara yang lainnya di bidang propam itu akan diajukan sidang kode etik profesi, Mbak. Yang saat ini juga dalam proses penyidikan telah melakukan 6 saksi terkait dengan hal tersebut, yang nantinya setelah pemberkasan akan diajukan ke kode etik profesi dengan ancaman di pidana umumnya itu 15 tahun. Untuk yang di propamnya, kode etik profesi, itu ancaman tertinggi adalah dipecat dari dinas kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Gitu, Mas. Baik, berarti saat ini status tersangka sudah ditahan per tanggal 16 Juni ini, Pak, betul? Tanggal 18 Juni, Mbak. Tanggal 18 Juni 2021. Baik, 18 Juni. Kemudian kalau tadi sudah berbicara lengkap tentang bagaimana proses hukum tersangka, kemudian bagaimana Pak dengan kondisi korban saat ini? Bagaimana proses pendampingannya? Jadi begini, Mbak,
monitoring terhadap psikologi si korban itu saat ini ditangani oleh PPA di Treskrim Polda Maluku Utara, sehingga pemahaman terhadap psikologi korban atas pelaku seperti itu lebih memahami. Di samping itu juga korban saat ini berada di keluarganya dengan harapan mempunyai kedekatan emosional dan bisa memberikan hiburan atau mengalihkan kesedihan yang dialami korban. Di samping itu juga ada salah satu LSM yang terus mendampingi proses daripada si korban itu sampai dengan nantinya maju di peradilan umum maupun di kode etik profesi. Namun demikian si korban saat ini baik-baik saja. Ketika kita berkomunikasi pun tidak ada masalah, responsif, dan intinya dalam kondisi sehat korban. Baik, terima kasih waktunya. Kombes Pol Adi Projikan, Kabid Humas Polda Maluku Utara sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami di program Kompas Siang Kompas TV. Terima kasih Bapak, salam sehat.